Perkenalkan, nama saya Lava Halimah. Saya dari SDN Kampung Rawak 02. Saya di sini akan membawakan cerita legenda Timun Mas. Dahulu kala di sebuah desa di daerah Jawa Tengah hiduplah seorang janda tua bernama Mbok Sirni. Meskipun setiap hari Mbok Sirni selalu bekerja keras untuk menanam sayur mayur di ladang rumahnya, tetapi Mbok Sirni tetap kesepian. Mengapa? Karena dia tidak memiliki satupun anak. Dia setiap hari selalu berdoa kepada Tuhan supaya kelak dia diberikan anak. Tetapi itu masih belum ada jawabannya. Beberapa hari kemudian, ada seorang raksasa berbadan besar, tinggi, dan kulitnya berwarna hijau. Masyarakat setempat sering menyebutnya dengan nama Buto Ijo. Buto Ijo datang kepada Mbok Sirni. Mbok Sirni terkejut dengan ketakutan. Ampun Tuhan Buto, aku tidak memiliki satupun anak. Tolong jangan makan aku. Tolong jangan sakiti aku. Wahai wanita tua, aku tidak akan menyakitimu. Malah aku akan memberikanmu seorang anak. Tetapi dengan satu syarat. Kalau anak itu sudah berusia 17 tahun, kau harus mengembalikannya padaku. Tanpa berpikir panjang, Mbok Sirni pun langsung menyetujui apa kata Buto Ijo. Buto Ijo kemudian memberikan Mbok Sirni satu benih mentimun, yang dimana nanti benih mentimun itu akan ditanamnya dan dirawat hingga tumbuh buah mentimun. Mbok Sirni yang gembira langsung membawa pulang ke rumah. Hingga sampailah di ladang, Mbok Sirni langsung menanam benih mentimun itu. Siapa sangka beberapa minggu sampai beberapa bulan kemudian, mentimun-mentimun itu pun tumbuh. Tapi di antara semua mentimun yang lain, ada satu mentimun sendiri yang berbeda. Mentimun itu ukurannya berkali-kali lipat lebih besar daripada timun-timun pada umumnya. Timun itu juga memiliki warna yang sangat berbeda, yaitu dia berwarna kuning keemasan, yang dimana jelas berbeda dari timun-timun pada umumnya. Dengan senang hati, Mbok Sirni pun mengambil timun itu, lalu membawanya ke rumah hingga sampailah di dapur. Mbok Sirni langsung membelah perlahan-lahan timun itu. Dan betapa terkejutnya dia. Ternyata di dalam timun itu berisikan seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Parasnya cantik. Dan pada saat itu Mbok Sirni menggendong dan menimang-nimang bayi. Beberapa tahun kemudian, ternyata Timun Mas sudah berumur 17 tahun. Dia sangat disayangi oleh Mbok Sirni. Mbok Sirni sangat tidak tega ketika melihat Timun Mas akan
izinkan aku menyembuhkannya. Datanglah ke sini 3 hari lagi untuk mengambil timun mas. Jawab Mbok Sirni. Buto Ijo yang percaya lalu pergi meninggalkan rumah Mbok Sirni. Kemudian pada malamnya Mbok Sirni tidak bisa tidur karena dia terus memikirkan bagaimana jadinya jika timun mas diambil oleh Buto Ijo. Keesokan harinya, akhirnya Mbok Sirni bisa tidur. Tapi di dalam mimpinya Mbok Sirni ada seorang petapa yang masuk ke dalam mimpi Mbok Sirni. Petapa itu mengatakan, jika kamu ingin anakmu selamat, maka bawakanlah dia 4 benda untuk melawan raksasa jahat itu. Di antaranya adalah biji mentimun, jarum, garam, dan terasi. Di mana benda-benda itu akan dibawa oleh timun mas dan digunakan untuk melawan raksasa yang jahat itu. 3 hari berlalu, tibalah hari di mana timun mas akan dijemput oleh Buto Ijo. Mbok Sirni sudah membakalkan timun mas dengan benda apa yang disuruh oleh sang petapa itu, yaitu biji mentimun, jarum, garam, dan terasi, dengan pesan bahwa barang-barang itu akan digunakan oleh timun mas untuk melawan Buto Ijo. Saat Buto Ijo datang, timun mas langsung berlari dengan ketakutan, dan di belakangnya ada Buto Ijo yang ternyata juga sedang mengincar dan mengejar timun mas. Lalu kemudian timun mas melemparkan biji mentimun, yang kemudian biji mentimun itu tumbuh menjadi ladang mentimun yang luas dan lebar, hingga ladang itu melilit badan Buto Ijo. Tetapi Buto Ijo berhasil selamat dan lanjut mengejar timun mas. Ketika itu timun mas panik, lalu dia berlari dan akhirnya dia menaburkan jarum, yang kemudian jarum itu tumbuh menjadi ladang bambu yang tajam, tinggi, dan runcing. Meskipun terluka, Buto Ijo berhasil menyelamatkan diri. Lalu dia mengejar timun mas karena timun mas ada sasarannya. Timun mas berlari dengan panik. Dia menaburkan garam. Garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan juga dalam. Buto Ijo berusaha untuk berenang dan dia ingin kembali mengejar timun mas. Namun sayangnya, ketika Buto Ijo belum berhasil melarikan diri dari lautan itu, timun mas melemparkan terasi, yang kemudian terasi itu dari yang tadinya air laut berubah menjadi lumpur yang panas dan dalam, hingga pada akhirnya Buto Ijo mati di dalam lumpur yang panas itu. Timun mas yang sangat gembira karena Buto Ijo sudah terkalahkan olehnya pun berlari pulang ke rumah. Ternyata di depan rumah ada Mbok Sirni yang menunggu kehadiran timun mas. Ternyata dari tadi Mbok Sirni berdoa
berlari dan memeluk Mbok Sirni. "Ibu, aku berhasil. Aku berhasil mengalahkan raksasa yang jahat itu," ujarnya. Akhirnya mereka hidup bahagia sampai ajal memisahkan mereka. Oh iya, dari kisah ini juga ada pesan moralnya loh, yaitu jangan suka ingin berbuat jahat kepada orang lain, karena pada akhirnya kejahatan itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Dan percayalah bahwa